Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'dah. Yang saya hormati para murid, para sahabat, ibu, bapak sekalian, serta jamaah Haji Qalbu, semoga kita mendapatkan rahmat, berkah dan maunah dari Allah Ta'ala. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Wasiatul Mustafa yang digabung dengan Minah Husaniyah Alal Wasiatil Mabtuliyah yang dikarang oleh Sayyid Abdul Wahab Asy'arani. Kita telah diberi tanda-tanda oleh beliau, 1, 2, 3 diantaranya sudah kita bahas. Tandanya orang beriman, tandanya orang berakal, dan tandanya orang berilmu. Dan itu sudah kita bahas di hari Selasa yang lalu. Sekarang mari kita lanjutkan tandanya orang yang bertakwa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa narubima fi ulumiha fit tarain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ya Ali, walid taqwa salatu alamatin. Wahai Ali, orang yang bertakwa itu 3 tanda-tandanya. Yattaqil kadba wal khubtha. Yang pertama, ia takut berbohong dan bertindak buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian, bohong itu menjadi bagian yang sangat tidak mau dijalankan, dihindari oleh orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah bertindak buruk. Bertindak buruk itu mulai dari warok. Jadi tanda orang takwa, kalau orang guru-guru kita, orang ahli hikmah kan mengatakan takwa itu huruf pertamanya ta, tawadhu, Q, qanaah, W, warok, takwa, warok. Jadi orang yang takwa itu ujungnya harus warok, bisa menempatkan diri, guyon sak guyonnya gimana, tidak ngakak, pakaian selalu bersih dan menutup aurat yang pantas, yang mestinya tidak usah jalan-jalan ke tempat-tempat yang disubhatkan, kita hindari. Ini cara untuk melihat apakah seseorang itu masih mempunyai gradasi takwa yang tinggi enggak. Tapi kalau masih keluyuran ke sana kemari tempat yang enggak jelas, itu namanya tidak menandakan orang takwa. Yang kedua, wajali sasyari, dan dia takut berteman dengan orang yang berperilaku buruk, menghindari berkumpul dengan ahlul maksiat, ya, ahlul ma'asi, ahli dzunub wa dzunub, dan dosa dihindari. Jadi kalau kita bertemannya masih dengan orang-orang yang seperti itu, ya nggak usah dijelentrehkan. Apa itu orang yang berperilaku buruk, itu kan kita tahu semua. Maka itu tandanya juga. Kalau kita masih mau, berarti bisa jadi kita gradasinya sangat lemah. Yang ketiga adalah wa yada'u satrul halal.
meninggalkan separuh hartanya harta halal, ya, makhafatan ayyaqa'a fil haram, karena ia terjerumus dalam keharaman. Jadi selalu hartanya itu dibersihkan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, untuk dibersihkan semuanya itu, karena takut apa yang ada di dalam harta dirinya itu ada sesuatu yang haram. Nah, orang ini kan berarti warok, orang yang sangat hati-hati. Hartanya, perilakunya, omongannya, sikapnya dijaga betul, dan ini menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa. Saya ulang, takut berbohong dan berbuat buruk, takut berteman dengan orang yang buruk, dan meninggalkan separuh dari hartanya itu untuk kepentingan Allah, karena takut jangan-jangan di dalam hartanya itu ada yang haram. Itu ya Bapak sekalian. Selanjutnya, ya Ali lisidqi thalathu alamat. Begitu juga wahai Ali, orang yang dikatakan jujur itu ada 3 tandanya. Kitmanul ibadah, yaitu menyembunyikan ibadah. Bapak Ibu sekalian, ibadah sedekah sering ditunjuk-tunjukkan enggak? Masih ya. Nah, ini mari kita hindari. Amalannya apa, berapa kali khatam Quran, enggak usah dicerita-ceritakan. Ya, kita jaga betul terhadap ibadah-ibadah kita, biarkan itu urusan kita dengan Allah. Wa kitmanus shadaqah, dan menyembunyikan sedekahnya. Siapa membeli apa kepada siapa, berapa, nggak usah diceritakan. Ini orang yang benar. Artinya orang yang benar, amal-amalnya akan insya Allah diterima oleh Allah, karena tidak ada namanya ujub, riya, takabur. Nggak ada. Jadi kitmanus shadaqah, sedekah-sedekah kita harus sembunyikan. Wa kitmanul musibah, dan menyembunyikan musibah. Sekarang itu banyak enggak musibah? Banyak mana orang yang menyembunyikan musibah atau yang membuka musibahnya? Kesedihan seringkali kan ditunjuk-tunjukkan biar orang iba untuk membantu. Padahal Allah yang akan menyelesaikan kalau orang itu takwa, beriman. Tapi seringkali ini terjadi yang sebaliknya kan. Kalau lagi susah ditunjuk-tunjukkan, kalau sedekah ditunjuk-tunjukkan, kalau ibadahnya dipamer-pamerkan. Ini tidak menunjukkan orang yang sidqi, orang yang jujur, orang yang orang mempunyai rasa kebenaran di dalam dirinya itu. Yang ada kamuflase, ditunjukkan sebaliknya. Itu ya yang kedua hari ini ya. Tanda orang takwa, tanda orang siddiq. Yang sekarang, yang ketiga, ya Ali lil abdi salat. Wahai Ali, ibadah ahlul ibadah itu salah satu alamat. Alamatnya juga hanya 3. Yang pertama adalah yang kutun nafsahu, ia membenci nafsunya. Nafsu itu harus dilawan. Nafsu itu jangan diumbar, jangan diberi kebebasan. Istilahnya nafsu itu harus dicincang, pelananya. Kalau lagi kita punya kudanya kuda Troya yang tidak bisa dikendalikan, harus orang Jawa menyebut dikeluh ya. Ada ininya, terus ada dihela, itu nafsu seperti itu. Kalau nafsu itu dibiarkan ya ngobrol mana-mana maunya ini maunya itu ya, dan selalu itu semua dikarenakan nafsu lawamahnya masih kuat, belum nafsu mardiyahnya yang mengedepan, tapi lawamah
Semuanya maunya poya-poya, maunya senang-senang, maunya ghibah, maunya membuat tipu daya, yang penting dirinya menang. Itu masih dalam posisi nafsu lawamah yang ada di dalam diri manusia. Kalau nafsu lawamah ujungnya adalah amar bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Itu wa yuhasibuhu, dan dia mengintrospeksi, muhasabah. Aku hari ini apa ya yang kita lakukan? Seberapa kata yang keluar dari mulut saya yang tidak benar? Berapa huruf yang keluar dari tangan saya mengeluarkan chat-chat yang tidak benar? Itu harus dijaga. Apalagi chat di dalam WA group itu hoax semua, fitnah semua, bully semua. Ini harus wa yuhasibuha, dan selalu muhasabah, introspeksi, menghitung berapa yang hari ini yang baik dan berapa hari ini yang jelek. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Wa yutilul qiyam baina yadillahi ta'ala. Yang ketiga, ia selalu lama berdiri di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapa kita sehari semalam nambah sholat yang sunat? Itu dilihat. Tandanya orang yang ahlul ibadah di situ bukan hanya yang fardu ain saja, tetapi yang sunnah harus dijalankan. Itu pertanda orang itu ahli ibadah. Kalau sholatnya hanya itu saja, berarti belum ahli ibadah. Jadi tandanya itu adalah, satu di antaranya adalah wayitulil qiyam, memperpanjang qiyamul lailnya baina yadillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita introspeksi Bapak sekalian, kita itu ahli ibadah enggak sih? Masih mengumbar nafsunya kah? Tidak mau berintrospeksi kah? Dikasih tahu malah marah kadang-kala. Merasa benar, merasa paling di atas, merasa pinter. Lah itu bagian dari tidak mampu mengintrospeksi. Dan yang ketiga, cirinya orang ahli ibadah adalah memperbanyak qiyamul lail, sholat di malam hari. Insyaallah moga-moga para murid istiqomah ya. Kalau malam jangan lupa salat tahajud, taubatan nasuha, liridhoillah, lisyukrillah, lil fadlillah, dan sholat-sholat yang lain. Itu mutawwamah rutin. Monggo. Para salikin rahmatullah, mari kita lanjutkan yang keempat untuk yang keempat hari ini. Walis solihi ya Ali thalatu alamat. Begitu juga orang yang soleh wahai Ali, ada 3 alamat. Ya. Yang pertama adalah yasluhu bainallah wa bainahu bil amalis sholih. Ia selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah dan dirinya dengan sesama manusia bil amalis sholih, dengan amal yang soleh. Jadi amanu itu ujungnya adalah soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Besar kan? Banyak kan? Selalu amanu berarti soleh, hubungnya soleh. Amanu wa amru soleh itu selalu satu kata. Orang tidak cukup dengan amanu di dalam hati saja, tetapi harus dijalankan. Surat Asri itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wal sholihati wa tawal haq wa tawal sabr illal ladzina amanu wa amilus sholih kan. Kalau aman itu mesti soleh. Karena itu ciri orang yang ahlul fikir, ahlul zikir itu selalu diujung dengan amal soleh. Karena itu satu organisasi yang saya sempat jadi ketua umum,
alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Motonya itu adalah zikir, fikir, amal soleh. Ini karena yang substansi hidup itu yaitu zikir, pasti fikir, pasti berfikir, dan amal soleh. Itu ya Bapak sekalian. Selanjutnya, wa yasluhu dinahu bil amal, ia selalu memperbaiki agamanya dengan amal. Ad-dinu kulluhu nasihah. Seluruh agama Islam yang kita peluk itu semuanya nasihat. Nasihat untuk diamalkan, bukan nasihat untuk hanya diucapkan. Jadi dia memperbaiki agamanya itu dengan amal, ya, bukan untuk didiskusikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau menjalani hidup beragama dengan baik, dilihat dari amalnya itu seberapa. Karena itu wa yuslihu dinahu bil amal. Yang ketiga, wa yardha lin nasi ma yardha li nafsi, ia selalu rela kepada orang lain terhadap sesuatu yang sendiri rela kepada dirinya. Artinya kalau kita itu dijiwit sakit, ya odot jiwit. Kalau kita difitnah, ya walaupun kita diam, ya itu kan membawa akibat. Karena itu jangan pernah memfitnah orang. Itu Bapak sekalian. Kalau kita dinilai sesuatu karena membuli orang itu keluarganya jadi menerima akibat. Lah, karena itu jangan kita melakukan serupa. Jadi ini cirinya adalah kita rela terhadap orang yang rela dan kita rela. Nah, itu loh. Jangan SMS, bahasa kasarnya itu, bahasa guyonnya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini kan banyak. Tetangganya, temennya jadi orang, hatinya panas bukan main. Temannya, tetangganya susah, hidupnya kurang, senangnya bukan main. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus sama. Kalau temannya senang, ya Allah, moga-moga nikmat fadilah yang Kau berikan pada teman saya itu semakin baik dan berkah ya Allah. Itu caranya. Bukan, ya Allah, cabut itu keberkahannya, orang itu kok sukses terus orang itu kok nggak ada matinya ya Allah, cabut. Nah, ini adalah bukan ciri orang yang soleh. Ciri orang soleh adalah yardolin nasi ma yardolin nafsi. Ridho terhadap diri orang lain termasuk ketika dia ridho terhadap dirinya. Itu Bapak sekalian ya, hindari namanya hasad dengki. Karena hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar, sehingga cepat hilang, cepat menguap amal-amal kita karena hasad-hasad kita. Bapak sekalian, sehari sudah hasad berapa? Berapa mengeser yang tidak baik? Berapa membuli yang lain? Berapa membuat hoak-hoak, ngeser? Ahli ibadah, ahli Quran kok masih ngeser-ngeser seperti itu? Jangan eman-eman. Bahasa Jawa itu eman-eman. Sayang, amal kita sudah kita kumpulin, tahu-tahu kita bakar, ya, dengan hasad seperti itu. Selanjutnya, Bapak sekalian, ya alih wali sa'id salatah. Orang yang berbahagia, orang yang beruntung, sa'id, ya, orang yang beruntung atau bahagia, salatu alamatin, itu juga ada 3 alamat. Yang pertama adalah kutun halal, makan makanan yang halal. Saya tidak bosan orang yang makanannya haram, sholat fardu, amal fardu ditinggalkan. Orang yang suka masih ada yang subhat,
amal-amal sunnahnya akan malas mengerjakan. Ya. Yang kedua, wa musalasul ulama, dan sering duduk bersama ulama. Pengajian, taklim, ya, silaturahmi diperbanyak, dikencengin. Ya, karena ini tandanya orang yang akan selamat, orang yang akan bahagia, orang yang beruntung itu adalah dekat duduk bersama ulama. Dan yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imam, dan bersolat dengan imam, artinya berjamaah. Ini orang yang beruntung. Gimana kalau sendiri kita kan hanya satu. Kalau kita berjamaah kan 27, berarti untung. Nah, ini dimanapun, di jalan pun kita sebaiknya bertanya kanan kiri, siapa yang belum sholat, mari kita sholat jamaah. Para salikin rahimakumullah, selanjutnya, ya Ali lil mu'minin salatu alamat. Wahai Ali, orang yang beriman pun mempunyai 3 ciri. Pertama, yubadiru fi ta'atillah, selalu bersegera ke dalam ketaatan kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Adwas samawat uiddat lil muttaqin. Jadi mensegerakan orang itu untuk taat kepada Allah. Itu cirinya. Kalau kita masih ogah-ogahan, ya ini belum, iman kita belum kuat. Kalau diajak kebaikan, males. Tapi kalau diajak kepada sesuatu yang menggembirakan, nonton film, nonton apa itu, konser misalkan, senang. Tapi kalau diajak berbuat baik, ya pengajian, ketemu kiai, ketemu ulama, males. Nah, ini berarti belum tandanya orang beriman. Wa yastanibul muharram, dan dia selalu menjauhi dari berbagai barang yang haram. Wa yuhsinu ila man asailahi, dan dia selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Bisa enggak Pak seperti ini Pak? Bisa enggak kita melakukan berbuat baik kepada orang yang menjahatinya? Berat atau berat? Berat ya. Dan ini tandanya orang mukmin. Jangankan orang yang biasa-biasa, orang yang pernah menolongnya pun dijahati. Banyak enggak seperti ini? Banyak. Dulunya tokoh, akhirnya menjadi bukan biasa, orang biasa, ditinggal kok. Astagfirullah, ini bukan orang beriman. Karena dia sesama yang pernah baik saja dijahati. Apalagi orang yang menjahati dirinya akan lebih jahat lagi. Jangan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengikrarkan, mempunyai sikap bagaimana orang yang jahat kepada diri kita, minimal ya Allah ampuni dosa orang itu terhadap yang telah menjahati saya. Itu luar biasa. Itu akhlak Rasulullah. Orang yang meludahi, orang yang melempar batu, sakit pun masih dijenguk, akhirnya masuk Islam. Bapak sekalian, mari kita yang terakhir ini ya, ini berat tapi harus kita coba. Wa yuhsinu ila man asya'a ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, itu dibaiki, didoakan. Ini kalau sudah akhlaknya, ini akhlak tinggi, akhlakul ula ini. Akhlak yang tinggi itu adalah membaiki kepada orang yang menjahati. Luar biasa. Ya Ali lisyahi thalatha, wahai Ali, orang yang murah hati itu talatu alamatin, ada 3 tanda. Al-afwu indal maqdaratin, memaafkan ketika berkemampuan. Bapak sekalian, orang yang sudah menjabat, dia enggak sombong.
Wah, aku kan jadi tokoh. Dulu kamu kan pernah memarahi saya, pernah mengelak saya, pernah membuli saya. Karena itu saya hancurkan karirmu. Nah, ini bukan orang yang murah hati. Murah hati adalah orang yang al-afa indal maqdarah. Ketika kita menjadi tokoh, menjadi pejabat, justru memaafkan orang-orang yang membulinya. Bukan mencari siapa dulu yang membuli saya, yang memusuhi saya akan hancurkan. Enggak. Ya, Bapak sekalian, jangan pernah ada dendam. Wa ikhrajuz zakat, dan mengeluarkan zakat pasti untuk membersihkan harta kita. Wa hubbus shadaqah, dan gemar bersedekah. Itu ciri dari orang yang betul-betul dinamakan dengan lisahi, orang yang murah hati itu seperti itu. Selanjutnya 3 lagi Bapak sekalian. Ya Ali lil halim salatu alamatin. Wahai Ali, orang yang disebut santun, andap asor, orang yang betul-betul humble sikapnya, atau orang yang rendah hati, salatu alamatin, itu juga ada 3. Yasilu man qata'u, ia menyambung hubungan kepada orang yang telah memutuskan hubungan dirinya. Jangan sampai menghentikan atau memotong silaturahim. Sambung, silul arham. Ya. Jadi kita jangan enggan-enggan ya bahasa Jawa itu. Jangan males. Jaga silaturahmi. Teman SMP, teman PGA, teman manapun, buat grup, masuk. Kita selalu berkata yang baik, selalu mendoakan. Itu ciri orang yang santun. Ya, itu Bapak sekalian. Nggak usah melihat orang santun itu, nggak usah melihat derajatnya. Orang yang besar menyantuni orang biasa menghormati, saling menyantuni. Jangan orang itu kan orang besar, nggak usah lah, saya malu. Nggak usah, jangan malu. Persahabatan itu tidak mengenal derajat. Siapa saja harus kita santun. Yang biasa jangan merasa minder, yang hebat jangan merasa sombong. Itu saja. Wa yut'i man haramahu, dan yang kedua adalah ia memberi kepada orang yang telah mencegah dirinya kepadanya, atau yang telah memusuhinya. Ya, kita nggak usah membalas. Wa ya'fu amman dzalamahu, dan memberi maaf kepada orang yang menganiaya dirinya. Ini adalah orang yang santun. Ya Ali, lissawabu talatu alamat, orang yang lissaburi talatu alamat, orang yang disebut sabar pun tandanya 3. As-sabru ala ta'atillahi ta'ala, sabar saat bertaat. Sholatnya nggak usah keburu-buru, yang wajar biasa. Ya. Kalau berbuat baik dinikmati, jangan tergesa-gesa. Masih banyak kan sholat lamcing, habis sholat pelencing. Jangan, zikir dulu. Wasabru alas musibah, dan sabar ketika ada musibah. Ini kadang-kadang masih banyak orang sabar ketika musibah. Tapi yang nggak sabar itu biasanya ala taatillah. Sholat itu diburu-buru, kayak orang diburu penagih hutang itu kan. Saking tidak ingin ketemunya dengan yang nagih tadi, langsung cuk. Nah, jangan, dinikmati ketika taat. Yang ketiga, wasabru ala qadaillah, dan sabar ketika ketentuan Allah hadir. Itu adalah tanda orang yang sabar. Ridho, sabar atas ridha Allah, itu salah satu dari ciri orang yang betul-betul mendapatkan cinta kasih Allah. Jadi kalau ada takdir Allah begini kok ngerowek, ini berarti suudzon. Kalau suudzon itu bahaya buat keimanan kita. Bahkan suudzon pada Allah itu, para kiai ulama menyebutkan itu adalah syirik kecil.
protes terhadap ketentuan Allah itu syirik. Ya Allah, aku sudah gini, masa aku pangkat kurang munggah-munggah. Jangan. Serahkan pada Allah. Ali litta'ibi talata alamat. Wahai Ali, orang yang dikatakan sudah dan terus bertaubat itu 3 tandanya. Istinabul haram, menjauhi dari yang haram. Sudah tobat. Kapoknya kapok, bukan kapok Lombok ya. Pedes tapi besok diulang, jangan. Jadi ini adalah yang haram itu dihentikan. Wal khirsu ala talabil ilmi, dan sangat semangat khirs ala talabil ilmu ya, khususnya ilmu-ilmu yang spiritual, ilmu-ilmu tarekoh itu penting sekali karena inilah ilmu sesungguhnya. Fardu ain. Ini sergap, bahasa Jawa sergap. Semangat kalau bicara tentang ilmu tasawuf, ilmu tarekoh, ilmu spiritual sangat kuat. Wala ya'udul lidzambin, ia tidak akan pernah kembali kepada suatu dosa. Kama la ya'udul halibul lidzar'i, ketidakmungkinan seseorang kembali ke dosa dan ma'asi dzunub itu diibaratkan seperti tidak mungkin air susu itu kembali kepada teteknya binatang itu. Kan tidak mungkin. Jadi kan sudah keluar apa saja, kan ada binatang mamalia ya, biasanya itu ada teteknya, ada susunya. Masa susunya kembali? Nah, orang yang taibin, orang yang bertaubat itu jangan pernah mengulang lagi terhadap kesalahan yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah menyudahi tanda-tanda orang yang baik. Saya ulang, kita sudah bicara tentang tandanya orang ya sabar, orang yang iman, orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, jujur, ahli ibadah, orang soleh. Ya, ada orang beruntung, orang yang beriman, orang yang murah hati, orang yang santun, ya, orang yang sabar, orang yang taubat. Kita sudah kita bahas, dan ini menjadi bagian dari komitmen kita. Semoga kita bisa memperbaikinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.